Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka Thalabul Ilmi, kajian Al-Islam yang sudah direncanakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu yang kami hormati, kita sudah masuk bulan baru, bulan Januari. Tahunnya juga baru. Tanggalnya 26 ini ya, 25. Sudah hampir habis. Banyak hal yang kita kerjakan di tahun baru ini. Kalau kita mengacu kepada firman Allah SWT, di dalam Quran disebutkan ada sebuah perintah kepada kita semua, tiap-tiap pribadi kita untuk koreksi diri, utamanya di tahun baru ini. Tapi tidak mesti harus tahun baru, tapi setiap saat, karena perintah itu menunjukkan apa yang telah kita kerjakan yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan dalam memperhatikan pribadi-pribadi ini apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullaha, dan takwalah kamu kepada Allah, la'allakum, bertakwalah kamu kepada Allah, wattaqullaha, jangan lupa ini salah ali ya. Ya. Surat 59 ayat 18. Jadi ini sebuah perintah dari Allah SWT supaya kita koreksi diri, terutama di tahun baru ini. Apa yang kita koreksi? Ya tentu banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah iman. Iman kita itu tambah merosot apa tambah naik? Merosot nih. Ini yang penting. Karena apa? Dengan iman ini seseorang itu dimasukkan surga oleh Allah dengan izinnya. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Iman, amal soleh. Kemudian yang untuk orang takwa juga demikian, dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan surga. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang takwa. Maka koreksi pada iman takwa ini penting. Apalagi sebentar lagi ini kita masuk bulan Ramadan. Karena kita sudah berada di bulan Sa'ban. Biasanya ada perayaan nisfu Sa'ban. Itu kalau di Muhammadiyah
tidak dianjurkan itu karena dianggap hadisnya tidak kuat. Nah, karena tidak kuat maka tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Itulah yang menyebabkan di Muhammadiyah dengan yang lain itu agak beda karena manhaj yang dipakai oleh Muhammadiyah menggunakan hadis yang sahih. Jadi dengan ibadah Ramadan yang akan datang ini sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya kita menjadi orang takwa. Disebutkan oleh Allah di situ juga yang dipanggil itu orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu poso, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Berarti dengan poso itu membentuk pribadi kita menjadi orang takwa. Nah, tadi dijanjikan oleh Allah kalau takwa itu dimasukkan surga. Maka memperjuangkan iman takwa ini penting. Lah, bagaimana cara memperjuangkan iman takwa ini? Itu bermacam-macam caranya. Salah satunya adalah membaca Quran. Ya, kalau dibacakan Quran, orang beriman itu sifatnya bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ini ada dalam Quran surat Al-Anfal. Itu menunjukkan bahwa dengan membaca Quran itu iman kita bisa bertambah, tapi tentunya dengan memahami maknanya. Kalau orang Arab nggak pakai karena mereka ngerti bahasa Arab, kita kan nggak ngerti. Rone oleh anak ukitku supermi, ya. Aku cinta supermi. Ya paling gitu ya. Nah maka supaya iman kita bertambah, kita harus memahami ayat yang kita baca itu apa. Dengan mengetahui ayat-ayat yang kita baca, akhirnya iman kita semakin mantap. Itu nomor 1. Nomor 2, bisa kita jadikan dalam Quran itu yang berupa sejarah, berupa kisah-kisah. Karena dalam Quran itu isinya begitu, jadi ada yang menerangkan kisah-kisah orang terdahulu, kemudian juga yang akan datang. Itu diceritakan semua. Supaya yang jelek-jelek tidak kita tiru. Yang baik bisa memotivasi kita untuk ditiru kan begitu. Nah, salah satunya yang banyak saya lihat dalam Quran itu kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang putra. Sang putra ini tidak main-main, anak yang soleh. Anak yang soleh kan senang. Kita punya anak yang soleh itu luar biasa. Disuruh kok disuruh sembelih itu dilaksanakan. Tapi sebenarnya disuruh sembelih itu hanya sebuah ujian. Maksudnya apa? Taat mana kamu, cinta mana kamu kepada anakmu atau cinta kepada Allah. Maka diperintahkan untuk disembelih. Apa buktinya? Ketika mau disembelih, Allah berfirman untuk supaya diganti Ismail diganti dengan sembelihan yang besar. Jadi ternyata memang tidak disuruh sembelih. Intinya hanya diuji. Lah kenapa Ibrahim mampu melaksanakan itu? Itu banyak faktor. Ya. Pertama memang Ibrahim itu iman level imannya itu adalah berada pada level ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, bukan jari ini, bukan berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, kalau saya bilang ini benda ini ada, tentu pikiran kita mesti ada yang membuat. Siapa yang membuat kita nggak ngerti. Tapi diberitahu di sini apa ini waris misalnya. Entah produknya siapa, baru tahu. Mesti ada yang membuat, nggak mungkin tahu tuh ujuk-ujuk ada nggak ada. Nah, ini ilmu. Tapi kalau levelnya level ainul yakin, melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Itu bisa kita lihat dalam Quran.
surat 2 ayat 260. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin litatma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Lan ilingo tatkala Ibrahim ngucap marang pangerane, "Duh pangeran, kados pundi panjenengan niku nggesangaken tiyang pejah." Akhirnya Allah berfirman, "Hei Ibrahim, apa kamu enggak percaya?" Jawab Ibrahim, "Qala bala." Mboten ngoten ya Allah, kula percados. Walakil litat ma'ina qalbi, ananging supados hati kula niki tenang. Lho berarti Ibrahim enggak tenang. Kenapa kok enggak tenang? Karena beliau ini setelah berdakwah kepada Raja Namrus, dapat jawaban dari Raja Namrus itu sing ngenek hatinya gitu ya. Ibrahim bilang, "Sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan." Dijawab oleh rajane, "Masih aku ya iso. Kon rene narapidana tak patenane mesti mati. Tak jarno mesti urip." Lho ya bener ya. Lah ini ternyata mempengaruhi jiwanya. Lalu ditanyakan kepada Allah, "Lho kok gak percaya Ibrahim?" Mboten ngoten ya Allah, kula percados tetapi supados hati kula niki tenang. Maka Allah berfirman, "Fakhud arba'atam minat tawiri." Mongko njupuk petang manuk. Disuruh mengambil 4 burung, fasurhuna ilaika, banjur jurn petang manuk tadi. Summa ja'al ala kulli jabalin minhuna juz'a, banjur dekeken burung sing ajur mau nok nggene gunung-gunung sing ada itu. Sing kira nek gunung Jawa Timur nggih kathah. Dekeken kok pucuke kok ape dikeki. Summa da'uhuna yatina kasaya. Banjur celukun burung sing wis mati mang sing dijur sing didekek pucuk-pucuke gunung mau, niscaya gunung itu niscaya burung itu akan datang kepadamu dengan bersegera. Itu yang dikatakan oleh Allah, sehingga ketika diseru burung itu datang dengan bersegera, dan itu disaksikan oleh Ibrahim. Lah, iman yang seperti ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan iman yang ilmu yakin tadi. Lah itu yang dimiliki oleh Ibrahim. Makanya Ibrahim mampu. Nah, apakah kita tidak bisa mencapai derajat ainul yakin? Sebenarnya bisa. Kita bisa melihat kekuasaan Allah bagaimana menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itu juga bisa melalui teknologi cloning. Teknologi cloning itu adalah proses pembuahan yang aseksual. Aseksual itu tanpa hubungan seks. Jadi sel tubuh diambil lalu disenyawakan dengan sel telur, terjadi sebuah pembuahan, lalu ditransfer ke dalam vagina, lalu di situ berkembang menjadi janin. Nah, setelah beberapa saat lalu lahir, janin itu sama dengan yang memiliki sel tubuh tadi. Nah, itu membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati tadi bisa hidup kembali. Nah, kalau nanti pada hari kiamat itu ada trompet ditiupkan, lalu ada hujan. Kalau hujan ini kemudian bercampur dengan sel telur, lalu merambat ke kuburan, terjadi peristiwa cloning. Maka tidak heran misalnya kalau di kuburan nanti tank pecudul gitu. Itu menunjukkan secara ilmiah bahwa orang yang mati bisa hidup kembali. Tapi apakah seperti itu prosesnya, Allahu a'lam. Tapi ilmu bisa membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati dengan proses cloning tadi bisa kita buktikan betul-betul hidup kembali. Nah, ini salah satu daripada derajat keimanan kita, level keimanan kita bisa mencapai derajat yang namanya ainul yakin, tapi tidak sepadan dengan apa yang dialami oleh Ibrahim.
Paling tidak seperti itu. Kemudian anaknya Ibrahim itu yang namanya Ismail itu juga luar biasa. Ternyata satu keluarga ini orangnya hebat semua. Anaknya diberitahu, cara bahasa kita itu, hei anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa kamu saya sembelih. Bagaimana pendapatmu? Belum minta konfirmasi. Jawabnya memberikan bulu kuduk ya. Jawabnya anak soleh itu yang luar biasa. Apa jawabnya? Ya abati fa'al. Wahai bapakku, laksanakanlah maru apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minasabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Insya Allah termasuk orang yang sabar. Ini jawaban anak yang soleh. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Imannya satu keluarga diceritakan dalam Quran. Nah dalam sebuah hadis juga diceritakan istrinya. Ternyata istrinya juga orang yang soleha. Nah ketika di dalam sebuah perjalanan dengan Ibrahim beserta anaknya, beserta istrinya, tiba-tiba Ibrahim meninggalkan istrinya itu di tengah padang pasir. Sama dengan anaknya saja. Ibrahim lalu meninggalkan. Wong wedok ditinggal tengah padang pasir ya bengok-bengok. Tapi tidak direken sama Ibrahim. Ibrahim terus ngeludur ya. Baru setelah terakhir ngomong, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mandek noleh. Betul ini perintah Allah. Apa jawabnya istrinya? Kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Coba bayangkan, tawakalnya seperti itu. Akhirnya setelah ditinggalkan oleh Ibrahim, dia hanya bersama dengan anaknya. Dia butuh sesuatu, barangkali ada orang lewat, dia akhirnya naik ke Bukit Sofa dan Marwah berkali-kali sampai 7 kali. Akhirnya dijadikan sekarang menjadi manasik haji yang namanya sa'i. Nah, sa'i itu juga waktu berjalan itu baca Quran juga. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Saya hafal kalau berapa puluh tahun nih, 30 tahun saya hafal. Itu sekarang dijadikan manasik. Nah ini cerita ini kita lihat bagaimana Ibrahim dan keluarganya seperti itu. Nah ini supaya apa? Kita termotivasi. Ketaatannya dulu. Kok seperti itu? Nah ini kalau kita analisis dengan Quran, nggak salah. Ibrahim itu mendahulukan cintanya kepada Allah, itu memang demikian. Di dalam Quran surat 9 ayat 24 bunyinya gini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah indah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahu kepada kita kecintaan kita kepada benda-benda di dunia ini tidak boleh melebihi daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Dan itu dilakukan oleh Ibrahim. Maka kalau kita kepingin bisa seperti itu, maka cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dari segala-galanya. Baru nanti kita bisa akan merasakan lezatnya iman. Nah kenapa kadang-kadang kita tidak bisa merasakan itu? Karena kecintaan kita kepada dunia lebih dari yang lain. Maka bisa tidak terasa dalam beragama, tidak terasa apa-apa, tidak terasa nikmat. Kalau orang itu mencintai Allah lebih dari segala-galanya, akan terasa lezat dalam keimanan. Itu rahasia bagaimana Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pun sakniki ganti lakoni kita perkuat iman kita dengan